Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Rumanas Prasetyo. Masih dalam rangkaian mengenai Power BI Desktop. Kita lanjutkan tutorial kita. Seperti janji saya kemarin, kita akan mencari jumlah atau nilai rupiah dalam setiap transaksi. Jika pada tutorial kita sebelumnya kita sudah bisa mencari atau membuat measure untuk jumlah transaksi per negara, kemudian total transaksinya atau nilai salesnya serta pelanggannya, kita sekarang coba mencari bagaimana cara mencari setiap negara ini satu kali transaksinya ada berapa rupiah sih. Nah, cara gampang sih kita bisa membagi total sales ini dengan jumlah transaksi. Tapi si total sales ini kan measure ya, kemudian jumlah transaksi juga measure. Bagaimanakah kita menciptakan satu measure yang merupakan pembagian dari measure itu sendiri? Jadi measure ini measure total sales dibagi measure jumlah transaksi, yang nantinya akan kita tempelkan di sebelah kanan dari jumlah pelanggan di sini. Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, sebelum kita lanjut, rekan-rekan yang masih belum paham mengenai tutorial ini yang sebelumnya, rekan-rekan bisa cari di channel YouTube saya atau channel YouTube Heru Monas Power BI Dinamis. Nanti rekan-rekan bisa mengklik pada item penjualan tertinggi dinamis di sini, atau mungkin bisa ketikkan juga di sini Power BI pelanggan. Nah ya, pelanggan seperti ini. Coba, nah ini adalah tutorial saya terakhir yang kemarin. Coba cari yang pelanggan mana ya, nggak ada ya. Cari pelanggan tiap negara, coba seperti ini. Nah, ini berapa jumlah pelanggan yang terjadi pada tiap negara. Rekan-rekan bisa mengikuti tutorial ini agar bisa memahami apa yang sudah terjadi, sudah kita lakukan di sini ya. Dan tutorial ini adalah kelanjutan dari tutorial tersebut. Jadi kita lanjut ke pembahasan kita yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, kita kembali lagi ke tabel kita, tabel invoices di sini. Seperti biasa kita membuat satu measure, new measure, klik kanan new measure. Kita tunggu measure-nya muncul di sini. Ya, measure-nya muncul, saya besarkan dulu di sini. Ctrl plus. Oh, nggak mau ya. Ya sudahlah, kita ganti aja di sini menjadi misalnya nilai transaksi per nilai tiap transaksi, jadinya nilai per transaksi. Yang tak lain adalah pembagian antara jumlah transaksi dibagi dengan total sales dibagi dengan jumlah transaksi. Kita bisa menggunakan formula divide ya di video seperti ini. Kemudian untuk men-passing measure di dalam measure, divide ini adalah function, sedangkan nilai per transaksi ini adalah measure. Kita bisa mengetikkan tanda kurung kotak di sini ya, atau kurung seperti ini. Nah, kita akan disajikan oleh IntelliSense Power BI dengan measure-measure yang sudah kita buat. Kita tinggal pilih saja di sini. Kita pilih jumlah transaksi ada, total sales juga ada. Karena pembagiannya adalah total sales dibagi transaksi, si divide ini memerlukan numerator dan denominator. Numeratornya adalah total sales ya, saya double klik, kemudian koma. Denominatornya adalah measure-nya tadi, jumlah transaksi. Kembali saya ketikkan kurung kotak di sini, jumlah transaksi, double klik, kemudian koma. Koma ini adalah alternate result. Alternate result adalah hasil alternatif jika memang pembagian antara total sales dibagi transaksi ini menghasilkan error. Jadi saya sampaikan saja di sini 0 seperti ini. Tutup kurung, saya tekan enter. Kita sudah mempunyai nilai per transaksi. Kita cari dulu di sini. Nah, ini measure kita, nilai per transaksi. Kita klik dan drag saja di sini. Nah, kita sudah mempunyai nilai per transaksinya ya. Jadi jika kita lihat di sini, untuk satu kali transaksi di Argentina ada 34 transaksi. Satu kali transaksinya ada 238 dan total salesnya ada 8.118 sini ya. Mungkin kita bisa balik di sini total sales, jumlah transaksi, nilai per transaksi, kemudian total sales. Caranya kita tinggal klik dan drag di atas jumlah transaksi seperti ini.
Oke, urutannya sudah berubah, jumlah transaksi, nilai per transaksi, total sales, dan jumlah pelanggan. Kita juga bisa mengeksplor lagi, misalnya kita ingin mencari berapa sih jumlah transaksi dalam satu hari. Nah, kita pertama harus mencari jumlah harinya dulu. Nah, jika kita kembali ke tabel kita di sini, tabel invoices, kita coba cek di sini ya. Lama sekali. Nah, oke, jika kita geser lagi ke kolom order date di sini ya, anggaplah kita pakai order date, ada kemungkinan dalam satu tanggal terjadi beberapa transaksi. Contohnya di sini pada bulan 7 tanggal 2 ada beberapa kali transaksi, sehingga untuk mengetahui berapa hari terjadi transaksi di sini, kita harus membuang duplikasinya. Nah, diingat-ingat lagi untuk tutorial yang lalu, untuk membuang duplikasi kita menggunakan distinct count. Jadi kita buat lagi satu measure di sini ya, klik kanan, new measure. Oke, kita ambil saja di sini jumlah hari ya, JML hari. Jumlah hari adalah distinct count. Mana distinct count? Distinct count pada kolom name-nya adalah order date tadi. Double klik order date, kurung tekan enter. Oke, kita coba klik yang track jumlah harinya di sini. Nah, ada 16 hari transaksi, di Austria ada 40 hari, di Belgium ada 19 hari. Jadi beda-beda ya berapa hari terjadi. Kemudian dari sini pun juga bisa kita kembangkan lagi menjadi jumlah transaksi per hari ya. Jika kita modif di sini jumlah ya transaksi per hari seperti ini, kita harus membagi total sales dengan jumlah hari. Jadi kita bisa menggunakan divide yang tadi ya, divide, kemudian numeratornya adalah total sales. Ingat, untuk mengpassing measure kita gunakan kurung kotak ya. Kita cari di sini total sales, double klik, kemudian denominatornya adalah jumlah harinya di sini, distinct count invoices tadi ya. Kemudian alternate resultnya adalah 0, kurung tekan enter. Oke, kita sudah punya jumlah transaksi per hari, atau nilai transaksi sebenarnya, bukan jumlah ya. Jadi nilai transaksi per satu harinya sekian ya. Kita ganti dengan nilai di sini, tekan enter. Jadi dengan sedikit kreativitas kita sudah bisa melakukan analisis data pada satu tabel. Kita sudah bisa mengetahui ada berapa kali transaksi, ada berapa hari dalam satu negara terjadi transaksi. Kemudian kita juga bisa mencari nilai transaksinya per hari. Jadi di Argentina ini rata-rata transaksinya per hari adalah 507, di Austria 3487, dan kita bisa mensortir di sini ya. Jika kita sortir di sini ya, klik, akan disortir berdasarkan angka tertinggi. Jadi yang terjadi transaksi dalam satu hari tertinggi di Austria, kemudian Ireland atau Irlandia, kemudian USA ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal di Power BI dengan sedikit kreativitas tentang DAX ya. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya buat teman-teman yang baru belajar DAX. Kita akan tetap melanjutkan tutorial ini dengan ya sedikit main-main lagi di DAX dengan tetap menggunakan tabel invoices yang sudah kita pelajari di sini. Insya Allah ketemu lagi dengan saya Rumnas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.